Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Apa kabar pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat ya, Bu ya. Oke, baik Ibu. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching. Ya, Bu ya. Ya, Pak. Oke. Di dalam pelaksanaan coaching nanti sebelum coaching berlangsung saya akan menyampaikan beberapa hal terhadap Ibu, yaitu saya sebagai observernya, Ibu sebagai coachnya, dan juga Bapak dari Usri sebagai coachnya. Ada yang ingin di dalam pengamatan saya nanti ada yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang rubrik penilaiannya itu kan Bu, ada rubrik penilaiannya di mana ada 3 poin nanti yang ingin saya lihat terlaksana tetapi belum mencapai prinsip coaching. Kemudian ada tidak terlaksana. Kemudian ada juga sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Itu tentang rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk penilaian ataupun mengamati daripada proses coaching. Ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira Ibu sudah siap, Bu? Insya Allah sudah siap, Pak. Oke, saya mau bertanya dulu kepada Ibu sebelum kita memulai coachingnya ini. Kira-kira kompetensi coaching seperti apa nanti yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Pak. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah bagaimana saya bisa hadir seutuhnya bagi coach saya. Nah, sehingga badan, pikiran, dan hati saya menjadi selaras dan fokus untuk melakukan percakapan dengan coach saya ini. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, eh, kira-kira indikator pencapaian seperti apa yang ingin dicapai pada proses coaching ini? Menurut saya, indikator keberhasilan dalam pengembangan kompetensi saya sebagai coach ini, saya dapat menerima atau menyimak semua informasi yang disampaikan coach saya, Pak. Jadi saya bisa memberikan respon bahwa saya mendengarkan coach tersebut dengan maksimal. Oke, baik Ibu. Berarti kalau sudah seperti itu, kita mulai saja lagi langsung coachingnya ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Dari Sri. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Bu Yayan. Baik, Pak. Di sini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai coach dan Bapak sebagai coachee. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira apa tujuan akhir dari percakapan kita pada pagi hari ini? Ya, terima kasih. Saya sebagai coachee, kalau tujuan dari akhir percakapan kita bagaimana saya menemukan suatu permasalahan itu ada solusi yang diberikan. Dan kali itu tujuan akhir daripada coaching kita pada pagi ini. Ya, Pak. Nah, jadi kira-kira apa permasalahan atau cerita yang ingin Bapak ceritakan pada pertemuan kita hari ini, Pak? Baiklah, terima kasih Bu Yayan. Ada permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yayan sebagai coach pada pagi ini. Kira-kira Bu Yayan bersedia untuk melakukan coaching pada hari ini sebagai coach ya? Saya sangat bersedia, Pak. Ya, terima kasih Bu Yayan. Mudah-mudahan percakapan kita ini ada tujuannya, di mana nanti ada memberikan suatu solusi buat permasalahan saya pada pagi ini.
Iya, Oh, Pak. soalnya seperti ini. Ya, ini namanya kita dalam pembelajaran di kelas kan, Bu Yeyen. Ketika kita memberikan materi pembelajaran itu, terkadang siswa kita ada yang keluar masuk, ya, ketika selama PBM berlangsung. Kemudian ketika PBM berlangsung itu ada juga siswa kita itu yang tertidur, Bu Yeyen. Iya, Pak. Sama, Pak. Saya juga pernah mendapatkan permasalahan seperti itu ya. Ketika kita mengajar, ada siswa yang sering keluar masuk, ada yang tertidur. Nah, jadi kira-kira bagaimana baik Pak dari Sri, jika permasalahannya seperti itu, kira-kira suasana kelas seperti apa yang Bapak harapkan ke depannya sehingga kelas kita bisa menjadi lebih kondusif dalam proses pembelajaran, Pak? Saya memang inginnya bagaimana kelas kita itu kondusif ya, artinya nyaman. Kalau kita akan lagi menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada peserta didik, ada yang keluar masuk, ya kan, kemudian ada yang tertidur, ya kita tidak begitu merasa nyaman ya, tidak merasa kondusif kalau PPN berjalan seperti itu. Itu apa? Maunya saya pembelajaran kita itu bagaimana pembelajaran itu kondusif, nyaman, tidak ada peserta didik yang keluar masuk ya, kemudian tidak ada yang tertidur. Itu keinginan saya sebenarnya, bagaimana kondisi yang itu ada pada ruang kelas yang saya ajarkan begitu. Ya. Nah, jika keinginan Bapak seperti itu, mendapatkan kelas yang kondusif saat kita belajar, nah kira-kira bagaimana solusi yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya berkeinginan bagaimana pembelajaran yang saya berikan itu sebelum memulai pembelajaran itu ada dulu pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Artinya ada dulu pemetaan didik dengan lewat pretest, sehingga kita bisa mengukur kemampuan di antara beragamnya peserta didik kita itu. Kemudian saya di dalam pendahuluan ingin mengadakan mindfulness ya, artinya memusatkan emosi dan sosial dari peserta didik itu sehingga mereka siap untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian kalau di dalam proses pembelajaran saya ingin bagaimana materi yang saya sampaikan itu materi yang terdiferensiasi, artinya materi yang beragam. Artinya ini namanya konten diferensiasi ya. Artinya di samping PPT yang saya sampaikan, saya tampilkan ke depan, kemudian ada video pembelajaran. Itu kalau di dalam proses. Kemudian kalau di dalam proses itu juga saya kalau ada juga lagi peserta didik ini yang main-main atau yang keluar masuk seperti itu, yang tertidur, saya akan mengadakan is-breaking, permainan-permainan sehingga peserta didik itu terfokus atau terkonsentrasi untuk mendengarkan pembelajaran yang saya sampaikan. Itu barangkali Ya, bagus sekali solusinya ya Pak. Jadi Bapak ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga melakukan vonis terlebih dahulu dan memberikan materi pembelajaran yang berdiferensiasi serta melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran. Nah, dari solusi-solusi yang Bapak tawarkan tadi, kira-kira adakah prioritas dari solusi yang ingin Bapak lakukan terlebih dahulu gitu Pak? Prioritas yang saya inginkan itu memang bagaimana pembelajaran itu menarik sehingga siswa itu tidak keluar masuk, karena
saya berasumsi karena tidak menarik pembelajaran yang saya biasa tawarkan atau saya paparkan ke peserta didik ini, mengakibatkan barangkali peserta didik itu keluar masuk di dalam jam PPM yang saya berikan. Mungkin itu prioritas utamanya. Ya. Begitu ya Pak. Nah, kapan kira-kira Bapak bisa memulai prioritas ini Pak? Ada ungkapan mengatakan kan lebih cepat lebih baik. Insya Allah pertemuan besok, kalau ada pertemuan di kelas yang itu ya, saya akan memulai pembelajaran itu dengan semenarik mungkin ya, dengan materi yang terdiferensiasi atau konten terdiferensiasi, kemudian ada speakingnya begitu. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak harapkan itu bisa terwujud, sehingga anak-anak Bapak di kelas nanti tidak ada lagi yang keluar-keluar masuk ketika belajar, dan fokus untuk mengikuti proses pembelajaran yang Bapak lakukan ya Pak. Baik Pak, ini saya rasa kita sudah di ujung sesi ya Pak. Yang berikutnya Bu Yeyen, permasalahan berikutnya katanya terbuka mengikuti pembelajaran begitu, tapi setelah itu terlewatkan kembali lagi dia tertidur lagi begitu. Jadi kira-kira bagaimana menurut Bapak caranya agar nanti anak-anak ini tidak seperti itu lagi belajarnya Pak? Nah, saya ingin tahu lebih detail apa permasalahan peserta didik kita, sehingga pembelajaran itu dia tidak mengantuk begitu. Ya, jadi Bapak ingin memanggil anak itu terlebih dahulu begitu Pak? Ya, saya ingin memanggil anak itu terlebih dahulu, kemudian saya tanya apa permasalahannya. Terkadang kan kita tidak tahu permasalahan siswa kita itu seperti apa di luaran ya, atau di rumah ya. Ya, saya juga sangat mendukung sekali rencana-rencana yang ingin Bapak lakukan tersebut. Mudah-mudahan nanti rencananya bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan ya Pak. Ya, itulah harapan saya. Di samping saya akan memanggil peserta didik itu sendiri, saya juga akan kolaborasi nanti dengan Walas, guru BK. Kalau bisa saya akan panggil orang tuanya, sehingga permasalahan siswa yang tertidur selama PPM itu dapat teratasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan aman dan nyaman. Itu Bu Yaya. Ya, baik Pak. Saya rasa kita sudah di ujung pembicaraan ya Pak. Nah, dari pembicaraan kita tadi, apa yang Bapak dapatkan dari atau Bapak rasakan dari sesi pertemuan kita pagi ini Pak? Saya sangat berterima kasih bisa berkolaborasi dengan Bu Yeyen tentang permasalahan yang saya alami ini. Saya sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan dengan solusi itu dapat saya terapkan lebih cepat, lebih baik. Mudah-mudahan dengan itu semua pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif, dengan nyaman, dengan pola dan model-model yang sudah kita peroleh dengan percakapan pada hari ini. Mungkin ucapan saya sangat bahagia, perasaan saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeyen yang telah bagi dengan saya sendiri. Iya Pak, Alhamdulillah kalau Bapak merasakan seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya juga tidak sabar ingin mendengar cerita Bapak kembali setelah melakukan aksi yang Bapak rencana yang Bapak lakukan dan bagaimana hasilnya gitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau datang dan melakukan coaching dengan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yayan. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya Bu telah melakukan coaching dengan salah seorang guru kita di sini, yaitu dengan Bapak dari Usri. Saya perhatikan dan saya amati proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik sekali. Oke, bagaimana perasaan Ibu Yayan setelah melakukan coaching dengan Bapak dari Usri tadi? Iya, Pak. Saya merasa sangat senang sekali, Pak, bisa menyimak dan mendengarkan semua yang disampaikan oleh coach saya. Dan saya juga bisa memberikan respon yang maksimal terhadap coach saya, dan kami juga saya dapat mendapatkan pengalaman yang baru karena kami juga saling berbagi dalam coaching yang dilakukan ini, Pak. Oke, kira-kira menurut Ibu prinsip coachingnya itu tercapai atau belum, Bu? Oke. Menurut saya kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai, Pak. Walaupun mungkin belum ada beberapa yang belum maksimal gitu, Pak. Oke. Kira-kira menurut Ibu di bagian mananya lagi yang belum maksimalnya itu, Bu, atau yang masih kurang menurut Ibu? Nah, saya rasa saya masih kurang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Seperti itu, Pak. Baik, untuk kedepannya kira-kira sudah bisa diperbaiki ataupun ditingkatkan lagi ya, Bu ya? Iya, Pak, baik, Pak. Iya, tetapi kalau menurut saya, Bu, dari hasil pengamatan saya tadi terhadap Ibu sebagai coachnya, kemudian ada Bapak dari Usri sebagai coach, menurut saya sudah terlaksana dengan baik, Bu, dari hasil pengamatan saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas hasil observasi dari Bapak. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Yayan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih baik lagi. Saya rasa sudah cukup. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dari Sri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, luar biasa Bu Yayan. Alhamdulillah ya Pak. Baiklah Pak, sesuai kesepakatan kita, pada pagi hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Nah, dalam praktik ini saya berperan sebagai observer, Bapak sebagai coach, dan Pak Abdul Rahman sebagai coachee. Nah, sebagai observer, saya bertugas untuk mengamati praktik coaching yang akan Bapak lakukan bersama dengan Pak Rahman. Nah, sebelum kita mulai praktik coaching, saya ingin bertanya kepada Pak Dariusri, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada praktik coaching kali ini, Pak? Terima kasih, Bu Yayan. Adapun kompetensi yang saya ingin sampaikan dalam percakapan coaching ini, yang pertama adalah present ya, artinya kehadiran penuh, artinya jiwa dan raga kita hadir dalam percakapan ini yang pertama. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Saya sebagai coach tidak terlalu banyak untuk bertanya, tapi lebih banyak kepada mendengarkan dengan baik sehingga masalah coach ini dapat tergambar bagi saya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan dengan rasa ya, sehingga dengan pertanyaan berbobot itu ada solusi yang akan diberikan kepada coach. Itu, terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, terakhir, kira-kira apa indikator ketercapaian pengembangan kompetensi Bapak tersebut, Pak? Indikatornya kompetensi itu bagaimana si coach ini menemukan solusi dan permasalahannya itu sendiri. Inilah yang kita harapkan. Dengan adanya solusi tadi berarti kita sebagai coach itu berhasil untuk
untuk bagaimana mendengarkan, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach itu sendiri. Ya, baik Pak. Nah, sekarang saya akan mengobservasi kegiatan coaching Bapak. Bisa kita mulai proses coachingnya Pak? Bapak sudah siap? Sudah siap. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Pak Dari Usri. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap semangat meskipun sekarang dalam keadaan berpuasa ya Pak. Tetap semangat ya. Pak Rahman, saya sangat senang bicara atau berbagi dengan Pak Rahman. Kira-kira Pak Rahman, apa percakapan kita pada pagi ini Pak Rahman? Saya mau bercerita tentang kepada Bapak. Saya mau berkolaborasi dengan Bapak tentang apa yang saya rasakan, dan kira-kira saya juga mau meminta pendapat tentang bagaimana menurut Bapak kira-kira bagaimana kira-kira menurut Bapak solusi yang akan saya berikan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Ya, baiklah Pak Rahman. Intinya kita akan berkolaborasi ya. Tidak ada kita yang tinggi atau yang begini, tidak ada. Kita selaras, kita hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan percakapan coaching kita ini terlaksana dengan baik. Kira-kira Pak Rahman, apa permasalahan yang Pak Rahman rasakan atau yang Pak Rahman alamilah pada saat ini Pak Rahman? Begini Pak, ada beberapa permasalahan yang saya alami di kelas saya. Yang pertama adalah di mana ketika saya mau memulai pembelajaran saya itu banyak anak yang mulai kurang kondusif. Artinya anak-anak ini suka untuk keluar-keluar masuk, kemudian banyak yang permisi, kemudian di tengah-tengah pembelajaran juga ada juga beberapa anak itu kurang semangat lagi gitu. Bahkan ada yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur kadang-kadang, Pak. Memang iya Pak Rahman. Yang kita inginkan bagaimana siswa kita itu tidak ada yang seperti itu tadi yang Pak Rahman katakan, kan? Tidak ada yang keluar masuk ya. Tidak ada yang ribut, apalagi kalau ada yang ngantuk. Sepertinya kita tidak nyaman ya dengan pembelajaran yang seperti itu ya Pak Rahman. Kira-kira Pak Rahman, suasana yang kelas bagaimana yang Pak Rahman inginkan Pak Rahman? Tentu Pak, sebagai seorang guru, di mana ketika PBM-nya itu dimulai, dia menginginkan sebagai saya secara pribadi lah Pak ya, saya mengharapkan kondisi yang memang kondusif, di mana anak ini mengikuti proses belajar mengajar itu dengan menyenangkan mulai dari awal sampai akhir. Mereka tetap semangat, mereka berperan aktif dalam PBM sehingga nanti tujuan daripada pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal dan baik. Itulah yang saya harapkan, Pak. Iya. Itu memang harapan kita ya Pak Rahman. Bagaimana materi yang kita sampaikan itu disampaikan atau sampai kepada peserta didik. Kalau suasananya itu kan nyaman dan tenang ya Pak Rahman. Iya. Kira-kira Pak Rahman, mana Pak Rahman ada tidak solusi yang ingin Pak Rahman berikan dengan permasalahan yang seperti itu Pak Rahman? Iya. Dari refleksi yang saya lakukan terhadap proses belajar mengajar yang di kelas saya, Pak, saya juga sudah melihat dan belajar dari dari berbagai referensi dari websitenya Kemendikbud. Saya menemukan solusi terkait dengan bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang saya kemukakan tadi, Pak. Kira-kira Pak Rahman, cara atau diskusi yang bagaimana ini Pak Rahman terapkan di kelas itu Pak Rahman, sehingga harapan Pak Rahman itu suasana menjadi kondusif, siswa dapat belajar dengan tenang. Kira-kira solusinya atau caranya atau triknya itu seperti apa Pak Rahman? Kira-kira Pak Rahman? Begini Pak, mungkin saya perhatikan lagi, kemudian dari hasil refleksi saya itu saya menemukan solusi. Yang pertama adalah dengan cara melakukan ataupun menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak.
di mana nanti pembelajaran yang berdiferensiasi ini kan merupakan metode pembelajaran yang bervariasi ataupun yang beragam. Jadi penyampaian materi itu pun tidak monoton. Kalau monoton itu kan itulah menurut saya ataupun dari refleksi saya itu saya rasa yang membuat anak-anak ini merasa bosan dan mereka merasa kurang semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan kepada mereka. Artinya, saya coba lagi refleksi, kemudian saya lihat di websitenya Kemendikbud, kemudian saya lihat di referensi-referensi lain, saya menemukan solusinya yaitu dengan cara memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Luar biasa. Saya sangat tertarik dengan ide dan solusi yang Pak Rahman temukan. Itu bagaimana pembelajaran yang terdiferensiasi ya Pak Rahman. Pak Rahman, kira-kira pembelajaran yang terdiferensiasi itu Pak Rahman, kira-kira kapan Pak Rahman ingin terapkan itu Pak Rahman? Kalau dari perencanaan saya itu pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya coba terapkan di pertemuan selanjutnya. Karena sekarang ini saya sudah menyusun rencana seperti rencana pembelajaran RPP saya sudah saya susun sesuai dengan bagaimana cara pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Pak ya. Mungkin pada pembelajaran pertemuan selanjutnya saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini kepada anak. Dan saya berharap nanti dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak nanti bisa kembali bersemangat kembali di mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan. Kira-kira langkah-langkahnya Pak Rahman, pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana penerapannya nanti Pak Rahman? Yang pertama tentu sebelum kita melakukan aksi, kita harus memiliki rencana yang baik dulu ya Pak ya. Yang pertama saya sudah menyusun rencana, di mana rencana ini saya susun dan tertuang pada rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Nah, dalam pelaksanaan kemudian pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya itu saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan cara melihat materi-materinya itu memang materi-materi yang memang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak. Kemudian pembelajarannya itu tidak satu saja Pak. Ada beberapa macam yang ingin saya kolaborasikan, yang ingin saya gabungkan seperti pembelajaran diskusi kelompok, kemudian menonton video, kemudian juga presentasi hasil diskusi di depan kelas. Nah, nanti di pertengahan pembelajaran juga saya akan mencoba untuk jika ketika anak itu sudah mulai kurang kondusif lagi di pertengahan pembelajaran, saya juga mencoba untuk memberikan ice breaking kepada anak supaya mereka kembali lagi bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang akan saya berikan. Dengan demikian, ketika anak sudah fokus, ketika anak sudah aktif, ketika anak sudah semangat lagi, maka saya rasa nanti tujuan pembelajaran itu akan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Seperti itu kira-kira Pak. Luar biasa Pak Rahman. Itu pembelajaran terdiferensiasi ya Pak Rahman. Iya Pak. Kira-kira kalau seandainya Pak Rahman dengan metode yang terdiferensiasi dari pertama, kemudian dalam proses Anda speakingnya, kira-kira kalau ternyata masih ada juga yang peserta didik itu yang ngantuk, kira-kira bagaimana Pak Rahman untuk menanggapi peserta didik yang seperti ini? Oke, baik Pak. Perencanaan itu kan saya membuat perencanaan itu tidak hanya satu Pak, ada perencanaan yang lain. Mungkin ketika proses opsi ini gagal, maka saya akan coba lagi di opsi lain. Mungkin ketika anak masih sudah saya berikan pembelajaran berdiferensiasi, namun anak masih merasa ngantuk, mungkin saya juga akan meminta anak ini supaya keluar untuk, artinya saya suruh keluar itu bukan untuk tidak mengikuti pelajaran ya Pak ya, tapi saya suruh untuk mencuci muka mungkin atau dengan berwudu, kemudian kembali lagi Pak. Mungkin seperti itu. Baik, itu rencana yang bagus ya. Kemudian kita dalam proses pembelajaran itu kelas kita
dalam nuansa yang ada, dalam keadaan yang nyaman, tenang, sehingga dalam belajar itu dapat terlaksana. Iya. Itu harapannya baik ya Pak Rahman ya. Mm-mm. Kira-kira kapan ini Pak Rahman terapkan? Seperti yang sudah saya susun sesuai dengan perencanaan yang saya susun, nanti saya akan menerapkannya itu pada pertemuan selanjutnya, Pak. Mungkin 2 hari lagi saya akan masuk ke dalam kelas itu, saya akan mencoba untuk menerapkannya sesuai dengan perencanaan saya. Mudah-mudahan ya Pak Rahman dengan solusi yang ada dan itu bisa diterapkan dengan baik, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Barangkali itu Pak Rahman. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah praktik coaching Bapak sudah selesai ya Pak Dariusri. Saya sangat mendukung dan mengikuti praktik coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktik coaching tadi Pak? Makasih. Perasaan saya dengan percakapan coaching hari ini dengan Pak Rahman, saya merasa bahagia ya. Bahagia karena bisa membantu Pak Rahman dalam suatu permasalahan yang dia alami. Dengan percakapan itu Pak Rahman sendiri dapat mencari atau menggali solusi daripada permasalahan itu sendiri. Perasaan saya memang bahagia, itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa senang ya karena dapat berkolaborasi dengan Pak Rahman sehingga saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari permasalahan Pak Rahman itu sendiri. Ya, baik Pak. Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan tadi, saya melihat Bapak sudah mampu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu terhadap coaching dengan memakai teknik rasa. Nah, selain itu, kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin Bapak lebih kembangkan setelah melakukan coaching tadi, Pak? Ya, kompetensi lain yang ingin saya apakan memang mana ya? Mungkin itu tadi saya mungkin masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangan sehingga tidak maksimal dalam percakapan coaching. Mungkin pertanyaan yang kurang bermutu, yang kurang berbobot, mungkin dengan itu belum tergali dengan baik daripada permasalahan Pak Rahman. Walaupun barangkali Pak Rahman sudah ada solusi untuk memecahkan permasalahan yang dia alami. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak bisa lebih mengembangkan kemampuan coaching tersebut dengan lebih maksimal. Nah, baik Pak, mungkin seperti itu hasil observasi saya terhadap coaching Bapak pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian hasil observasi saya terhadap Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak pada pagi hari ini untuk melakukan praktik coaching. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dariusri. Apa kabar Pak Rahman pagi ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga Pak Rahman. Berkat Tuhan kita bersama, alhamdulillah baik. Jadi Pak Rahman pada pagi ini saya sebagai observer akan mengamati percakapan coaching Pak Rahman ya. Bagaimana Pak Rahman? Apakah Pak Rahman sudah siap untuk melaksanakan percakapan ini? Alhamdulillah saya sudah siap, Pak. Sudah siap ya Pak Rahman ya. Saya ingin tanya dulu Pak Rahman ini. Apa kompetensi yang ingin Pak Rahman capai dalam percakapan coaching ini Pak Rahman? Di dalam coaching ini yang ingin saya capai kompetensinya adalah yang pertama adalah dengan menerapkan
prinsip coaching kemitraan, di mana di antara saya dengan coachingnya nanti itu kita hubungannya adalah mitra, artinya tidak ada yang lebih kita sama-sama gitu ya Pak ya. Yang kemudian prosesnya juga kreatif, di mana percakapannya itu terjadi antara dua arah, antara saya dengan coach nanti. Saya berusaha untuk menggali kemampuan-kemampuan daripada si coach ini untuk memberikan ataupun menjelaskan apa permasalahannya dan apa solusi yang akan diberikan oleh coach kita nanti. Mungkin itu saja yang ingin saya kembangkan Pak. Terima kasih Pak Rahman. Mudah-mudahan percakapan coaching ini dapat terlaksana dengan baik. Langsung saja kita mulai ya Pak Rahman ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeyen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Apa kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat ya, Bu ya. Oke. Syukur ya, Bu ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa untuk menjalankan aktivitas kita ya, Bu ya. Termasuk coaching ini kita bisa sama-sama mengikuti coaching ini. Kira-kira Bu, sudah siap Ibu untuk mengikuti coaching kita pada sesi ini, Bu? Insya Allah saya sudah siap, Pak. Oke. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu. Di sini saya mau menjelaskan bahwa Ibu sebagai coach, saya sebagai coachnya, dan juga ada Bapak dari Usri sebagai observernya ataupun pengamat kita pada proses coaching kita pada pagi ini. Ya Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Saya tanya kepada Ibu dulu ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan daripada proses coaching kita ini menurut Ibu? Baik Pak. Tujuan saya ingin saya bisa berbagi apa yang saya rasakan dengan Pak Rahman, dan saya berharap nanti menemukan solusi dari apa yang saya rasakan saat sekarang ini, Pak. Bagus ya Bu ya. Baik. Oke. Kalau memang seperti itu, saya tidak akan memberikan solusi ya Bu ya. Kita di sini kan berkolaborasi ya Bu ya. Kita di sini mencoba untuk menemukan titik jalan apa yang dirasakan oleh Ibu sendiri. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu Ibu, kira-kira permasalahan seperti apa yang Ibu alami di pembelajaran Ibu ataupun di kelas Ibu? Baik Pak. Di sini saya mempunyai salah seorang murid Pak. Jadi murid ini adalah anak dari salah seorang rekan sejawat saya di sekolah, Pak. Iya. Karena dia adalah anak dari seorang guru, jadi dia seperti kurang disenangi oleh teman di kelasnya. Karena dia kurang mengindahkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kami, sering tidak libur, bahkan bertingkah seenaknya. Nah, jadi saya sering mendapat protes dari siswa saya kalau saya memberikan keistimewaan terhadap anak teman saya tersebut. Jadi saya merasa serba salah untuk bertindak lebih tegas, Pak. Iya. Oke, kalau memang seperti itu, memangnya Ibu memberikan perbedaan tindakan enggak kepada anak ini dari teman-temannya yang lainnya? Nah, menurut saya sebenarnya saya tidak memberikan perbedaan perlakuan terhadap anak tersebut. Nah, tapi mungkin karena dia sering bersikap seperti itu dengan teman-temannya, jadi banyak teman-temannya kurang menyukai dia dan menganggap anak tersebut diperlakukan beda begitu Pak. Oh begitu. Baik, jadi menurut Ibu itu sudah merupakan permasalahan yang Ibu alami di pembelajaran ya Bu ya? Iya Pak. Oke, jika Ibu merasakan itu merupakan permasalahan, memangnya kondisi seperti apa yang Ibu harapkan dari anak ini ataupun dari proses belajar mengajar Ibu di kelas? Nah, saya ingin nanti anak ini
bisa bersikap lebih baik lagi, lebih berdisiplin lagi dalam belajar, sehingga dia bisa mengikuti apa yang sudah menjadi keyakinan kelas di kelas kami, sehingga teman-teman di kelasnya pun dapat menerima dia di dalam kelas tersebut. Iya. Keyakinan kelas ini sudah dibuat sebelumnya, Bu? Sudah, Pak. Oke. Baik. Itu harapan Ibu. Bagus sekali ya, Bu ya, harapan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti tercapai dan apa namanya itu, harapan Ibu yang mulia ini bisa tercapai nanti. Oke, kira-kira permasalahan Ibu ini sudah pernah enggak Ibu apa namanya itu, carikan solusinya seperti apa? Sebelumnya saya belum pernah mencarikan solusi untuk permasalahan ini, Pak. Tapi saya sudah saat ini mempunyai rencana untuk kedepannya untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, kalau boleh saya tahu, kira-kira rencana seperti apa yang ingin Ibu lakukan terhadap anak ini? Pertama, saya ingin memanggil anak ini terlebih dahulu, Pak. Kemudian menjalin kedekatan dengan anak ini, selalu menasehatinya agar nanti dia bisa bersikap lebih baik lagi ke depannya. Nah, baru kemudian nanti saya juga ingin mencari waktu yang tepat untuk berbicara empat mata dengan rekan sejawat saya ini, Pak. Agar kami nanti dapat saling membantu dalam upaya memperbaiki tingkah laku siswa saya tersebut, Pak. Oke, berarti ada dua solusi kira-kira rencana yang akan yang akan Ibu lakukan terhadap anak kita ini ya, Bu ya. Yang pertama tadi dengan cara memanggil anak ini secara personal, kemudian jika ada waktu nanti juga akan berbicara secara personal dengan rekan sejawat itu, yaitu orang tua daripada si murid ini. Oke, kalau saya boleh tahu kira-kira di antara dua rencana ini, kira-kira menurut Ibu mana yang lebih efektif? Menurut saya akan berbicara terlebih dahulu dengan siswa ini, Pak, karena itu lebih mudah untuk dilakukan. Saya bertanya dulu kepada anak ini tentang hal-hal yang dialaminya bersama temannya, tentang hal apa yang disukainya, dan pokoknya menjalin kedekatan dulu dengan siswa tersebut dan berusaha untuk menasehatinya, begitu, Pak. Menurut Ibu, kira-kira dengan adanya pendekatan kepada murid ini, dengan adanya pemanggilan kepada anak ini secara pribadi, membangun emosional yang baik, kira-kira harapan Ibu itu nanti bisa terwujud atau tidak, Bu? Saya berharap harapan itu nanti terwujud begitu, Pak. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Oke, kira-kira seperti itu langkahnya, kemudian kira-kira kapan ini akan mau dijalankan, Bu? Rencana Ibu ini kira-kira kapan mau Ibu lakukan? Insya Allah mungkin secepatnya saya sudah siap untuk memulainya, Pak. Secepatnya Ibu akan mau melakukan rencana yang Ibu susun tadi kepada si anak ini. Iya, Pak. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa ini nanti berjalan dengan baik ya, Bu. Rencana yang Ibu susun ini nanti mudah-mudahan bisa Ibu berikan kepada anak. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan ini sesuai dengan apa yang Ibu harapkan terhadap si anak kita ini. Iya, Pak. Saya juga berharapnya seperti itu. Jadi saya akan berusaha dekat dengan siswa saya tersebut. Saya akan memberikan pandangan yang baik terhadapnya. Mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Itu sudah merupakan solusi yang luar biasa, Ibu, yang saya dapatkan. Saya juga dapat pengalaman baru lagi dari Ibu. Mudah-mudahan nanti apa solusi yang Ibu berikan ini mudah-mudahan dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami di kelas Ibu. Mungkin saya kira cukup sekian saja dulu coaching kita pada sesi ini ya, Bu ya.
Baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih ya Pak. Iya, baik, sama-sama Ibu. Sama-sama kita berterima kasih di sini. Mudah-mudahan Ibu sudah menjelaskan permasalahan, kemudian juga Ibu sudah memberikan solusi apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak ini. Mudah-mudahan ke depannya kita semua, anak-anak kita ini lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, setelah saya mengobservasi ya, mengamati percakapan coaching yang bernuansa cerita antara Pak Rahman dengan Yeyen, berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya pegang hari ini. Bagaimana perasaan Pak Rahman setelah coaching ini berjalan antara Pak Rahman dengan Ibu Yeyen? Perasaan Pak Rahman kira-kira? Baik, terima kasih Bapak. Bapak sudah sebagai observer sudah mengamati mengamati pelaksanaan coaching saya dengan Ibu Yeyen. Saya merasa coaching ini senang sekali karena saya sudah mendapatkan pengalaman baru dari rekan kita. Ya, terima kasih. Kemudian apa yang kurang dari percakapan Pak Rahman dengan Coach Ibu Yeyen tadi, Pak Rahman? Kira-kira apa yang kurang dari percakapan ini, menurut Pak Rahman? Kalau menurut saya Pak, kekurangan saya terhadap pelaksanaan coaching ini adalah kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yeyen tadi ataupun si coach tadi, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk kedepannya percakapan coaching yang bernuansa cerita ini untuk kedepannya kita berjalan lagi dengan lebih baik. Iya, Pak. Terima kasih Pak Rahman. Iya, Pak. Sama-sama.